Di suatu hutan rimba yang sekelilingnya dipenuhi dengan pepohonan hijau dan luka, dengan segala macam semak belukar dan bunga berhiasi sekelilingnya, dengan sinar matahari yang tampak malu-malu bersinar dari pohon besar. Hiduplah berbagai jenis hewan yang saling hidup berdampingan. Hewan-hewan tersebut dipimpin oleh seekor raja yang dikenal sangat angkuh. Raja angkuh tersebut adalah Raja Singa. Sang raja bertubuh besar yang sekujur tubuhnya dipenuhi bulu yang membuatnya tampak gagah dan berani. Tubuh besar dan kegagahannya itulah yang membuat dirinya menjadi angkuh. Ia merasa bahwa tidak ada satu penghuni hutan ini yang lebih kuat darinya. Ia menganggap bahwa dirinya lah satu-satunya hewan terkuat di hutan, dan semua penghuni hutan harus tunduk dengan segala perintahnya. Pada suatu pagi yang cerah, udara yang sejuk dengan angin yang meniup di daunnya dan membuatnya seperti menari-nari dengan indah, membuat hati Singa merasa sangat senang. Ia pun memutuskan untuk menikmati pagi hari yang cerah tersebut untuk menemani hutan. Saat dia sedang berkeliling, ia melihat tupai yang sedang kesulitan untuk memanjat pohon karena kakinya sedang terluka. Ia pun mendekati tupai dan bertindak seolah-olah dia akan membantunya. Wahai tupai yang kawan, kasihan sekali dirimu. Apakah yang membantu? Ujar Singa sambil menahan tawanya. Iya Singa, tolong bantu aku. Kakiku terluka. Aku tidak bisa memanjat, dan kalau tidak bisa memanjat, aku tidak bisa mendapatkan pancak dan sangat kelaparan. Itu sih tahu tupai. Kalau dia itu kawan yang dengan tubuh. Saja tidak, kamu sudah tupai. Kalau kamu dapat kelaparan ya. Ujar Singa sembari menahan kakinya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Selang beberapa waktu, Singa melihat semut-semut yang sedang membawa masuk makanan ke dalam sarang mereka dengan terpokok-pokok. Singa yang melihat para semut tersebut sama sekali tak merasa kasihan. Ia malah memikirkan rencana jahat yang akan sangat merugikan para semut. Sambil memegang dagunya dan terus menguji, Singa berkata pada dirinya sendiri, Pasti ya, sulit ya. Kalau dekat, biar dengan tenang. Tiba-tiba, dasar kecil aneh. ujar Singa sembari mendekati sarang semut. Wahai rajaku, aku mohon untuk tidak menginjak rumahku. Mohon wahai raja. Ya, kau bisa sekali. Singa pun menginjak sarang tersebut dengan kaki besarnya. Raja, rumahku yang aku cintai. Langsung sekali. Kemudian Singa pun melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa meter, ia melihat monyet dan rusa yang saling bercanda. Mereka bercanda sembari berlari dan tertawa. Aku bisa tinggal dengan seperti aku. Tiga kan? Kamu cuma saya kata dia saya. Emang kenapa? Yang penting aku lebih lucu. Dan kayaknya lebih kayak itu. Buat aku lucu kalau tidak bisa kembali rumah. Dasar. Tertarik dengan apa yang didengarnya, Singa pun menghampiri mereka. Hei, berdua, sudahlah, kami sama-sama kecil, lemah, lemah. Tidak seperti aku, yang gagah dan pemberani. Kami sama jadi manusia dengan aku. Setelah puas menghujat dan mencaci monyet yang besar, Singa pun kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika ia sedang melewati hutan bagian berlumpur, ia menemui zebra sedang terjebak di dalam lumpur lengket yang sedang merintih kesakitan dan minta tolong. Ih, enak saja, kamu hidup saya. Lagi pula, kau akan kamu sendiri.
lintas. Tapi itu di milik sekitar. Akhirnya aku buat kembali. Maaf sekali nasibku. Maaf sekali nasibku, saya membantu. Kuda pun mengulurkan tangannya untuk membantu zebra keluar dari lumpur tersebut. Mari. Terima kasih. Sudah, kalau kamu tidak kamu tidak tahu nasib bagaimana. Ya, sama-sama zebra. Mari kita ikutkan bersama-sama. Setelah menolong zebra, mereka berdua berjalan bersama menuju pilihan berbeda. Sesampainya di hutan, mereka mendengar suara tangisan yang hebat. Mereka segera menghampiri sumber suara tersebut. Iya teman-teman, jadi begini, aku udah berusaha ya bercanda dan juga bisa kejar-kejaran, tapi tiba-tiba sama Jessica datang dan mencegah kami dan ngejek kami. Iya, aku ketika mendengarnya sangat sakit hati. Untung aku tahan amarahku. Wah, jelas sekali beliau ini. Aku sangka ya seperti ini. Setelah berbincang, tidak jauh dari situ, mereka melihat semut yang sedang sibuk membawa kacang untuk tupai yang sedang terdampar di tanah. Kamu kenapa? Setelah selesai membersihkan rumah tupai, mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Karena malam hari yang dingin telah tiba, sembari menikmati santapan yang dibawa oleh mereka. Mari kita. Kalian tahu tidak kenapa kakiku bisa terluka? Tidak tahu. Kenapa bisa? Jadi saat aku ingin memanjat pohon untuk mencari kaca, aku terjatuh. Lalu aku tidak bisa memanjat lagi. Aku melihat singa datang menghampiriku, namun dia mengejekku. Wah, jahat sekali. Beliau ini sudah berangkat. Dia seperti itu. Ya kan sama seperti yang aku alami. Bagaimana kita mendepresinya ya sekali ketika upacara kita berlangsung. Wah, aku setuju banget, Budi. Gimana dengan yang lain? Setuju. Tidak jauh dari itu, terdapat seekor harimau yang menguping pembicaraan mereka. Kilas balik. 1 tahun yang lalu, di mana pemilihan raja baru saja berakhir. Dengan harimau yang terpilih menjadi raja, semua rakyat di mana pemilihan raja baru saja berakhir. Dengan harimau yang terpilih menjadi raja, semua rakyat sangat bergembira karena harimau merupakan raja bijaksana, baik hati, setia, dan suka menolong. Baik rajaku. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Setelah 1 bulan semenjak pengangkatan raja,
harimau mendapat suatu informasi yang tidak membahagiakan. Astaga, ternyata ibuku sedang sakit parah. Sebaiknya aku harus pergi meninggalkan hutan ini, dan sebaiknya aku harus fokus merawat ibuku yang sedang sakit parah. Harimau pun mengumumkan kepada rakyatnya. Wahai rakyat-rakyatku, aku minta maaf pada kalian karena aku harus meninggalkan hutan ini karena ada satu hal yang tidak aku bisa ceritakan ke kalian. Maaf ya rakyat-rakyat yang aku cintai. Ucap harimau sambil meninggalkan hutan. Setelah kejadian ini, rakyat pun bersedih. Semua orang saja merindukan sosok raja yang baik, tetapi mereka harus berani melangkah kembali. Sehingga diadakan pemilihan raja. Sayang sekali, hanya Singalah yang menyelamatkan diri. Wahai teman-teman, pilihlah aku saja. Aku pemberani, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Angkatlah aku saja. Karena tidak ada lagi yang ingin menyalahkan diri, maka dari itu mereka setuju dan saling mengaku untuk mengangkat Singa menjadi raja baru. Namun setelah 1 tahun berlalu, kenyataan yang terjadi tidak seindah dari janji Singa. Singa malah menjadi raja yang angkuh, kejam dan sombong. Kilas balik selesai. Setelah mendengar percakapan mereka, harimau kembali bersembunyi di hutan. Keesokan harinya, burung merak selaku asisten raja mengumumkan kepada rakyat untuk berkumpul karena upacara hutan akan segera dimulai. Wahai seluruh penghuni hutan, diharapkan berkumpul di tengah hutan karena upacara akan segera dimulai. Akhirnya semua rakyat pun berkumpul. Dan Singa pun memulai pidatonya. Baik, baik, seluruh rakyatku yang saya cintai. Karena besok adalah hari yang bagi kita, maka dari hal lebih baik dari kita ingin mengatakan pertemuan untuk mempererat tali silaturahmi kita dan menjaga langsung kita yang saling menghargai dan mencintai. Apa itu menghargai dan mencintai? Bahkan sang raja pun tidak seperti itu. Apa maksud kamu? Tidak usah menangkap bodoh, memang kamu tidak tahu pengakuan kamu terhadap kami. Iya, betul itu. Saya saja juga singa siaran juga. Keadaan pun menjadi semakin ricuh. Anak rakyat yang saling bersorak dan saling menyalahkan. Situasi ini membuat Singa kebingungan. Merak, bagaimana ini? Tolong tenangkan mereka semua. Iya, mohon tenang semua, kita bisa bicarakan ini dengan baik-baik. Di saat Merak mengumumkan kalimat itu, muncullah harimau dari semak-semak yang membuat situasi semakin ricuh. Puji hutan, raja telah kembali. Selamatkan kami, wahai harimau. Emangnya apa yang mereka lakukan kepada kalian semua? Jadi begini, kemarin kami sedang melakukan aktivitas kami masing-masing. Namun singa datang dan menghancurkannya. Mulai dari mengejek, bahkan menghancurkan rumah para semut. Apakah itu tidak bisa disebut kejam, wahai harimau? Harimau memasang muka yang berpura-pura kaget. Sedangkan Merak merasa sangat terkejut mendengar hal ini. Dan ia segera menjauh dari Singa. Aku tidak menyangka tadi selama ini aku percaya dengan hormati ternyata sosok yang menghina dan sombong. Sudah hilang rasa hormat saya untukmu. Singa terkejut karena Merak pun ia merasa sangat
singa, rakyat mengangkat harimau menjadi raja kembali. Kerajaan putra menjadi bahagia dan penuh dengan tanda tawa setelah harimau kembali diangkat menjadi raja. Di sisi lain, singa berlari dan mendekati danau. Ia berenung di bawah pohon. Dia memikirkan apa penyebab rakyat benci. Tak lama, merah pun datang. Hei singa, walaupun aku sudah hilang rasa hormat, tapi aku ingin kau berintrospeksi diri. Pikirkan apa yang telah kau lakukan kepada rakyat laki-laki ini yang berupa penghinaan dan caci makian. Mohon kiranya kau pikirkan apa tindakanmu. Terima kasih, saya pamit. Singa pun hanya bisa terdiam mendengar ucapan merah. Merah pun pergi meninggalkannya. Singa perlahan menyadari semua perbuatannya. Dia menyesal karena dihantui rasa penyesalan yang begitu mendalam. Singa pun lama-lama kelelahan dan tertidur. Keesokan harinya, singa memutuskan untuk kembali ke hutan dan menghampiri rumah rakyat satu persatu untuk minta maaf dan membawakan mereka hadiah. Maaf saya ada kewakilan. Rakyat yang merasa iba pun menerima hadiah dan memaafkan semua tindakan singa. Terakhir, singa memutuskan untuk berkunjung ke rumah harimau. Terima kasih sudah berkesan dengan baik dan menjadi raja yang bersama dan disepelekan. Terima kasih kamu telah menjaga udan selama juga kesehatan kamu selalu baik. Aku dipamit ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ayo. Keadaan hutan pun menjadi lebih tenang. Dengan harimau menjadi raja dan singa pun hidup tenang di kehidupan yang lain. Pada akhirnya, semua kekacauan dapat terselesaikan dengan baik jika dibicarakan dengan baik-baik. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh menjadi seseorang yang angkuh dan sombong, sekalipun kita berada di posisi yang tinggi. Dan kita harus menepati janji kita sebaik mungkin, supaya janji tersebut tidak berakhir menjadi sebuah omong kosong belaka. Hey,